Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma 12 ayat 11 dan ayat ke-12. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tetap semangat. Puji Tuhan. Kita tahu bersama dengan kondisi saat ini membuat banyak orang tidak bersemangat lagi. Patah semangat. Ada kata menyerah di sana. Ada kata malas di sana. Tetapi kita orang percaya bersyukur kita terus mendengarkan firman Tuhan, dan melalui firman Tuhan kita dapat kembali bersemangat melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai kerajinan kita kendor di hadapan Tuhan. Kerajinan apa? Kerajinan untuk melayani Tuhan. Ketika kemarin-kemarin kita rajin melayani Tuhan, kita jadi berkat bagi banyak orang, tetapi dengan satu persoalan, satu kondisi membuat kita mulai tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Jangan sampai kerajinan kita kendor, kata firman Tuhan. Artinya Tuhan mau kita orang percaya harus bersemangat melawan segala kemalasan kita, melawan segala setiap kondisi yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Kita terus bersemangat di hadapan Tuhan. Kerajinan kita tidak kendor. Haleluya, puji Tuhan. Semangat yang dari dalam, di mana roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka daripada itu perlu kita minta Roh Kudus yang memimpin roh kita, memimpin kehidupan kita. Supaya apa? Kita terus bersemangat melayani Tuhan. Bagaimana cara kita terus bersemangat untuk melayani Tuhan? Sama-sama kita baca pada ayat ke-12 bagian A. Bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Ayat 12 bagian A berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Orang yang mampu bersukacita dalam pengharapan adalah orang-orang yang percaya tanpa syarat. Walaupun belum melihat dan menerima apa yang kita gumulkan, dia terus percaya kepada Tuhan, terus memandang Tuhan, terus mengagungkan Tuhan, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi kita terus harus sertai dengan tindakan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama, cara untuk kita bersemangat supaya kerajinan kita tidak kendor. Yang pertama yaitu bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, ayat 12 pada bagian B. Saya akan bacakan. Sabarlah dalam kesesakan. Haleluya, puji Tuhan. Bersabar demi kepentingan Allah, demi pekerjaan Tuhan. Dan dengan pandangan tertuju kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan. Banyak orang tidak mampu bersabar ketika diperhadapkan dengan satu kondisi, dengan satu masalah, dengan satu pergumulan. Dia mundur di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak memiliki semangat dan dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, supaya apa? Kemuliaan Tuhan turun atas kita, orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Maka daripada itu sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan? Tentu firman Tuhan katakan bertekunlah dalam doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dalam Lukas 18 ayat 1, di sana Tuhan Yesus berkata, jangan jemu-jemu untuk kita datang berdoa. Haleluya. Berarti jangan kita melupakan doa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Banyak orang ketika memiliki pekerjaan, ketika dia mulai sibuk dengan hal-hal yang mungkin menjadi satu kebutuhannya, dia mulai lupa berdoa. Dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia lupa memuji dan mengagungkan Tuhan.
tidak sadar bahwa semuanya yang Tuhan beri itu bukan karena kekuatan dia sebagai manusia, tetapi itu semua karena anugerah dan kemuliaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena kuat gagahnya Roh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maka daripada itu, kita terus harus bertekun di dalam doa. Terus berdoa. Terus datang di bawah kaki Tuhan. Karena apa? Doa adalah salah satu nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan alasannya supaya kita terus terhubung dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sanalah kita menjadi sahabat-sahabatnya Allah. Puji Tuhan. 3 hal ini mari kita pelajari, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kita bangkitkan semangat kita untuk terus melayani Tuhan melalui perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita. Kita melayani Tuhan supaya apa? Orang yang belum percaya Tuhan akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melayani Tuhan, saya mau katakan, bukan harus kita berdiri di mimbar, mimpin pujian, kita menjadi pembawa firman, tidak. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita akan mengabarkan Injil, kita mengabarkan firman melalui kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini, mari terus kita bersemangat di hadapan Tuhan. Terus bersemangat, jangan sampai kerajinan kita kendor. Karena ketika kerajinan kita kendor, kita tidak mampu melayani Tuhan. Kita tidak mampu menerima apa yang terjadi di sekitar kita. Maka daripada itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada sampai saat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami minta Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami. Untuk kami terus bersemangat di hadapan Tuhan. Kami menjadi berkat, kami menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Orang akan melihat Kristus yang hidup dalam kami, bukan kami lagi yang hidup ya Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan kami melalui firman-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat, salam sehat.